Jungle. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufi Nuriatul Jana. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling kelas 2018A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, teman-teman, hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang salah satu teknik dari bimbingan konseling karir nih, yaitu teknik sosiodrama. Nah, saya berharap ketika kalian melihat video ini, kalian sedang berada di rumah. Stay at home, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa jaga hati juga ya. Sebelum lanjut pada pembahasan sosiodrama, kita akan membahas tentang bimbingan karir terlebih dahulu ya. Nah, bimbingan karir adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh guru BK atau guru bimbingan dan konseling, atau juga disebut seorang konselor, yang diberikan kepada peserta didik atau seorang konseli untuk mengenal dan memahami suatu karir. Nah, bimbingan karir ini sangat diperlukan bagi peserta didik apakah mereka ingin melanjutkan untuk kuliah, kerja, atau yang lainnya. Nah, pasti peran seorang guru BK atau konselor sangat dibutuhkan untuk membantu peserta didik melanjutkan karirnya. Selanjutnya, dalam bimbingan karir ini terdapat beberapa teknik seperti teknik karya wisata, sosiodrama, karir day, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sosiodrama. Simak lebih lanjut ya. Untuk pengertian dari sosiodrama sendiri, menurut Winkel pada tahun 1993, sosiodrama merupakan dramatisasi dari berbagai persoalan yang timbul dalam pergaulan dengan orang lain, termasuk konflik yang sering dialami dalam pergaulan sosial. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiodrama merupakan drama yang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang masalah yang sering terjadi dalam hal sosial maupun politik. Dalam pengertian lain, sosiodrama merupakan suatu teknik dari bimbingan kelompok yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan sosial yang sering terjadi dengan cara menggunakan kegiatan bermain peran. Selain itu, dalam sosiodrama ini sendiri, peserta didik diminta untuk bermain peran tertentu yang bertujuan agar mereka mengetahui dan menghayati secara langsung permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Untuk selanjutnya, yakni tentang tujuan dari sosiodrama itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi sosiodrama ini bertujuan untuk membantu peserta didik atau konseli untuk mendapatkan pemahaman yang tepat serta menumbuhkan keterampilan yang efektif. Untuk selanjutnya, nih kelebihan dari sosiodrama sendiri. Pertama, membuat siswa paham dan mengingat isi bahan yang didramakan. Untuk yang kedua, siswa dapat terlatih untuk belajar berinteraksi dengan baik. Yang ketiga, sosiodrama ini dapat menumbuhkan sifat kreatif dan inovatif dari siswa. Terus selanjutnya, yakni memupuk bakat siswa, meningkatkan kerjasama. Nah, pastinya ketika kalian bermain sosiodrama, pasti tidak hanya sendiri. Pasti kalian akan berkelompok dengan orang banyak atau peran-peran tertentu. Jadi, ketika kalian memainkan sosiodrama, pasti kalian akan dapat meningkatkan kerjasama dengan baik. Karena jika kalian dapat bekerja sama dengan baik, maka drama ini atau sosiodrama ini akan berjalan dengan lancar. Untuk kelebihan yang kelima, yakni dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab siswa. Ketika siswa mendapatkan peran tertentu, maka mereka akan merasa bertanggung jawab dengan peran yang akan ia mainkan. Nah, untuk yang kelebihan yang terakhir, yakni melatih bahasa lisan siswa. Pastinya dalam sosiodrama membutuhkan suatu teknik. Nah, kalian harus dapat menggunakan bahasa yang baik ketika menampilkan sebuah sosiodrama agar isi dari sosiodrama itu dapat dipahami oleh orang-orang yang melihat sosiodrama ini. Nah, teman-teman, sosiodrama selain memiliki kelebihan, ia juga memiliki kelemahan loh. Yang pertama,
Sosiodrama ini banyak memakan waktu karena harus siapan menghafalkan teks atau skenario drama atau mempersiapkan penampilan dan lain sebagainya. Yang kedua, sosiodrama ini membutuhkan tempat yang luas karena jika tempat yang digunakan dalam sosiodrama terlalu sempit, maka tidak akan nyaman. Untuk kelemahan yang ketiga, ada kalanya murid enggan memainkan peran tertentu. Nah, di sini peran seorang guru BK atau konselor harus pintar-pintar ya dalam mengatasi masalah ini. Untuk kelemahan selanjutnya, jika kurang efektif dalam menjalankan drama ini, maka sulit dalam memerankan perannya. Untuk kelemahan yang terakhir, yakni apabila dalam penampilan sosiodrama ini tidak didapatkan dramatisasi yang baik, maka dalam menyimpulkan drama ini pasti akan membuat kendala. Maksudnya, isi dari drama ini tidak dapat dipahami dengan baik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah dari sosiodrama itu sendiri. Yang pertama adalah langkah perencanaan, yang kedua adalah langkah pelaksanaan, dan yang ketiga adalah langkah penutup. Nah, dalam langkah perencanaan ini, jika kalian seorang guru BK, konselor, atau calon guru BK, kalian harus memahami langkah yang pertama, yakni mengidentifikasi kebutuhan peserta didik atau konseli, meliputi sikap dan keterampilan yang perlu mereka pelajari untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, setelah kalian melakukan identifikasi, yang harus kalian lakukan adalah rumuskan tujuan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau konseli. Langkah perencanaan yang ketiga yakni identifikasi materi yang akan dibuat sosiodrama sesuai dengan kebutuhan konseli ya atau peserta didik. Untuk yang keempat, kalian harus mengembangkan skenario sosiodrama. Selanjutnya, merencanakan strategi pelaksanaan sosiodrama. Untuk yang terakhir, merencanakan evaluasi dan diskusi setelah dilakukannya sosiodrama. Untuk tahapan yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap ini, jika kalian seorang guru BK atau konselor, sangat berperan pada tahap kedua ini, tahap pelaksanaan. Karena yang pertama, kalian harus menginformasikan secara klasikal kepada peserta didik atau konseli bahwa akan diadakan permainan sosiodrama yang terdiri dari kelompok pemeran dan kelompok observer. Nah, untuk yang kedua, guru BK atau konselor menceritakan bagaimana garis besar cerita yang akan diperankan dalam sosiodrama. Yang ketiga, guru BK membagi tugas peran kepada peserta didik. Nah, tugas ini dibagi dua ya, ada yang kelompok pemain dan juga ada kelompok observer. Kelompok observer ini adalah kelompok yang mengamati kelompok pemain. Untuk tahapan yang keempat, guru BK menjelaskan peran-peran yang akan dibawakan oleh kelompok pemain. Nah, pada tahap ini, guru BK harus dapat memahamkan peserta didiknya akan peran yang akan mereka perankan. Untuk selanjutnya, guru BK menjelaskan apa sih peran observer dalam sosiodrama ini. Jadi, peran observer dalam sosiodrama ini, mereka menilai atau mengamati para pemain sosiodrama ya. Untuk yang terakhir, guru BK memimpin diskusi setelah diadakannya sosiodrama ini. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah penutup. Di sini langkah penutup itu yang pertama, guru BK harus dapat menyimpulkan apa sih makna atau apa sih kesimpulan dari sosiodrama ini yang dapat diambil oleh peserta didiknya. Yang kedua, melakukan penguatan tertentu terhadap aspek-aspek yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang terakhir adalah tahap evaluasi. Oke teman-teman, terima kasih sekali untuk kalian yang sudah melihat video saya ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap stay at home, jangan lupa jaga jarak dan tetap jaga kesehatan. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah, saya Ufik Nurul Jana pamit undur diri ya. Dadah.